Halo semuanya, apa kabar? Semoga saya boleh menjumpai kalian semua dengan keadaan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk sesi teori. Diambil dari bab 3, yaitu mengenai Euclidean vector spaces. Dan kalau sebelumnya itu minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai vector into space, 3 space, and n space. Vektor di dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi ke n. Jadi hari ini kita lanjut dengan pembahasan dari 3.2, yaitu tentang norm, dot product, dan distance ataupun jarak di dimensi ke n. Nah, pertama kita mau lihat dulu pembahasan mengenai norm. Ya, jadi secara bahasa, norm itu merupakan penyebutan untuk panjang dari suatu vektor V. Oke. Kemudian juga si norm ini diberikan oleh simbol sebagai berikut ya. Jadi ada V, V-nya ini tebal. Ini sebenarnya harusnya di typo, harusnya V-nya ini tulisnya tebal karena merupakan vektor. Nah, jadi dituliskan sebagai berikut norm tadi pakai tanda kurung garisnya 2 gitu kan ya. Oke. Dimana kita baca ini sebagai norm dari vektor V. Atau penyebutan lainnya kita bisa sebutkan dia sebagai panjang dari vektor V. Ya, ataupun magnitude atau besarnya si vektor V gitu ya. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, kalau kita perhatikan di sini, suatu vektor V itu kan diberikan oleh V1 dan V2, jarak V1 dan jarak V2. Demikian ya. Jadi, sesuai dengan teorema Pythagoras itu kita bisa tuliskan kalau misalnya di dalam dimensi 2, norm dari V diberikan oleh akar dari V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. Di mana V1 dan V2 merupakan komponen-komponen dari vektor V. Oke? Nah, dengan pola yang sama, pada saat di dimensi 3 ataupun di R3, kita bisa tentukan norm dari V, yaitu dengan cara sebagai berikut. Bahwa norm dari V sama dengan akar dari V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2. Dalam artian, V1, V2, dan V3 ini merupakan komponen dari vektor V. Gitu ya. Nah, jadi melihat pola tersebut, ini kita bisa gambarkan di dalam dimensi 3 ya, sebagai berikut. Nah, jadi ini vektor tadi si V-nya itu, terus kita bisa tentukan norm dari V ataupun panjang dari vektor V. Oke. Nah, melihat pola ini, kita bisa ngambil suatu bentuk umum yang diberikan oleh definisi 1 kalau di buku. Bahwa jika diberikan suatu vektor V dengan komponen-komponen V1, V2, dan seterusnya sampai dengan Vn pada dimensi ke n, oke, maka norm dari V itu diberikan oleh bentuk sebagai berikut, bahwa norm dari V adalah akar dari V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 dan seterusnya. Sampai nanti berakhir di V ke N pangkat 2. Oke, jadi ini udah jadi bentuk umum. Nah, mau itu dimensinya 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya kan, N dalam bilangan bulat. Itu nanti kamu bisa menemukan si norm dari V-nya. Oke. Sebagai contoh, saya ambil di sini ada suatu vektor V yang komponennya adalah minus 3, 2, dan 1. Nah, bagaimana menentukan normnya? Kita gunakan rumus yang tadi, bahwa norm dari V itu adalah, akar dari kan gitu kan ya? Si minus 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Yang kalau dijumlahkan dia akan menjadi akar dari 14. Nah, kalau gitu, kalau misalnya dimensinya 4, bagaimana? N-nya sama dengan 4. Nah, kita tetap pakai pola yang tadi bahwa, misalkan ini ada contoh ya, ada V-nya itu sama dengan 2, min 1, 3, min 5. Vektor ini ada di dalam dimensi 4, sehingga untuk menentukan normnya itu diberikan oleh akar dari
2 pangkat 2 tambah minus 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah minus 5 pangkat 2. Yang akan sama dengan hasil akhirnya adalah akar dari 39. Oke, gampang ya? Baik. Dari pembahasan tadi kita punya yang namanya teorema 321 bahwa jika V adalah suatu vektor di dimensi ke n dan K adalah skalar, terserah mau berapapun angkanya, yang penting dia konstanta, dia skalar, maka berlaku 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa norm dari V akan selalu bernilai lebih dari sama dengan 0. Artinya norm tidak mungkin bernilai negatif. Pasti selalu bernilai non-negatif. Bisa 0, bisa lebih dari 0. Yang kedua, norm V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V adalah vektor 0. Oke, ini harusnya tebal ya karena ini vektor 0 maksudnya. Oke, terus yang terakhir bahwa norm dari konstanta dikali dengan vektor V ini akan sama dengan mutlak dari konstanta dikali si norm dari V. Oke, saya tidak buat pembuktiannya karena pembuktiannya ini ada lengkap di buku textbook. Silahkan kalau mau dibahas lebih lanjut, it's okay. Karena kita sebenarnya lebih menitik beratkan kepada penggunaan dari teoremanya, gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat pembahasan unit vektor. Unit vektor, oke, di dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan ataupun unit vektor? Kita bisa artikan unit vektor sebagai sebuah vektor yang panjangnya adalah 1 ataupun vektor yang normnya itu adalah 1. Nah, sekarang gini. Kita bisa mengambil ataupun mencari unit vektor dengan arah yang kita inginkan dengan cara bagaimana, yaitu memilih vektor tidak 0 ya kan pada satu arah tertentu, dan kemudian vektor itu kita namai dengan vektor V. Nah, setelah itu kita kalikan V ini tadi dengan resiprok dari panjangnya, ataupun resiprok ini saya artikan sebagai kebalikannya, kebalikan pengalinya gitu ya. Lebih jelasnya misalnya gini, ada suatu vektor V. Vektor V ini mempunyai panjang 2 pada dimensi 2 ataupun pada dimensi 3. Boleh dimensi 2, boleh dimensi 3. Yang jelas panjangnya 2. Nah, kalau begitu kita mau menentukan vektor satuan ataupun unit vektor dari V, maka kita gunakan hitungannya sebagai berikut. 1 per panjang dari si vektor V. Tadi panjangnya 2, berarti jadi 1 per 2 kali dengan V. Oke. Nah, 1 per 2 dikali dengan V, mau apapun itu ya, si V-nya ini bentuknya, ini merupakan sebuah unit vektor yang arahnya sama dengan V. Oke. Dan juga jika si vektor V ini merupakan vektor tidak 0 di dimensi n, maka berlaku kesamaan sebagai berikut bahwa vektor U sama dengan 1/, norm V dikali dengan vektor V, ataupun penulisannya bisa sebagai berikut bahwa vektor U sama dengan vektor V dibagi dengan norm dari V. Ya kan? Karena dia sebagai unit vektornya di sini gitu. Si V-nya ini sebagai unit vektornya gitu ya. Bukan V-nya sebagai unit vektornya. U-nya sebagai unit vektor dari V tadi. Oke? U sebagai unit vektor dari V tadi, dan arahnya juga searah dengan si V. Nah, proses menemukan unit vektor ini tadi dengan cara sedemikian yang diberikan di sini,
Proses ini disebut sebagai normalizing V. Normalizing V. Nah, jadi prosesnya itu adalah mengalihkan suatu vektor tidak nol dengan panjang resiproknya dengan kebalikan pengali dari panjangnya. Gitu ya. Mungkin kayaknya ada contoh kali ya, lebih gampang jadi saya menjelaskannya. Nah, diberikan misalnya gini. Ada vektor V, komponen-komponennya adalah 2, 2, minus 1. Kita disuruh mencari sebuah vektor satuan U yang arahnya sama dengan si V ini tadi. Kita tahu bahwa vektor satuan panjangnya akan selalu 1, benar kan? Panjangnya akan selalu 1. Nah, jadi kita kalikanlah dengan resiprok dari panjang si V-nya. Sekarang cara mencari panjang dari V-nya pakai apa? Betul, kita pakai norm. Nah, norm tadi diberikan sebagai berikut kan ya. Akar dari kuadrat masing-masing komponen-komponennya. Ada 2, 2, minus 1. Berarti akar dari 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah minus 1 pangkat 2. Oke. So, hasilnya adalah apa nih? 4 tambah 4 tambah 1. 9. Akar dari 9 sama dengan 3 sebagai hasil akhirnya. Bisa ya, sampai situ ya. Oke, nah kita nemu nih udah panjangnya V ya, panjangnya V. Tadi tujuan kita adalah mencari sebuah unit vektor ataupun vektor satuan yang searah dengan V. Oke, nah berarti gimana tadi? Kalikan dengan resiprok dari pengalinya. Dalam artian berarti resiprok untuk 3 itu apa? 1/3. Jadi, U-nya itu adalah sebagai berikut. 1/3 dikali dengan vektor V-nya, yaitu 22 minus 1. Sehingga U diberikan sebagai 2/3, 2/3 minus 1/3. Saya nggak tuliskan panjang dari U-nya, tapi kalau kalian coba cari panjang U-nya ini, nanti kalian bisa konfirmasi dia hasilnya sama dengan 1. Bagaimana cara mencarinya? Betul, pakai ini tadi kan, pakai teknik norm tadi gitu loh. Berarti akar dari 2/3 pangkat 2 tambah 2/3 pangkat 2 tambah minus 1/3 pangkat 2. Apakah benar hasilnya 1? Nah, itu coba kalian cari dulu. Oke. Nah, kita lanjut lagi kalau gitu. Tadi udah penjelasan untuk unit vector. Sekarang kita mau lihat yang namanya standard unit vectors. Nah, standard unit vectors ini bisa diartikan sebagai unit vector pada arah positif di dalam masing-masing sumbu koordinatnya. Oke, sekali lagi, standard unit vector adalah unit vectors pada arah positif di masing-masing sumbu koordinatnya. Jadi kalau misalnya dimensi 2 R2, itu kan sumbunya 2 ya, sumbu X, sumbu Y. Maka standar unit vektornya itu ada 2, yaitu unit vektor yang berada pada sumbu X dan unit vektor yang berada pada sumbu Y. Oke, nah diberikan oleh sebagai berikut ya, untuk R2. Jadi ada I-nya itu notasinya 1, 0. Nah, ini standar unit vektornya. Terus yang satu lagi kita namai dengan J. J itu komponennya adalah 0, 1 berarti ini. Oke, jadi ada 2 standar unit vectors di dalam koordinat untuk 2 dimensi. Sekarang kalau dia 3 dimensi bagaimana? Betul, kita lihat lagi di masing-masing sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Jadi terdapat 3 standard unit vectors. Pertama ada I yang diberikan oleh 1, 0, 0. Kedua ada J diberikan oleh 0, 1, 0. Dan ada K yang diberikan oleh 0, 0, 1. Kalau digambarkan dia sebagai berikut. Oke, bisa ya? Nah, jadi kalau gitu, dengan pola tersebut kita bisa tentukan yang namanya standard unit vectors di dimensi N.
Oke, kita bisa tentukan standard unit vectors di dimensi ke n. Di mana, oke, sebelum ke sana, saya akan kasih tunjuk dulu. Oke, seperti ini ya nanti ya, kalau dia di dimensi n ya. Jadi kita notasikan dia itu bukan IJK lagi gitu, karena kan kita akan kewalahan, kita butuh lebih dari 26 alfabet untuk itu. Karena hitungannya n kita nggak tahu berapa gitu kan. So, kita bikin bentuknya itu gini, untuk standard unit vector pada dimensi n. Kita notasikan dengan ini. E1 itu adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Berhentinya di mana? Pokoknya di n. Lalu ada E2 itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kan ya? Di mana berhentinya ya terserah, tergantung berapa banyak n-nya. Yang jelas, satunya itu di sini tadi ya. Untuk S1, satunya itu ada di sumbu koordinat dia yang pertama. Jadi kalau E2, satunya itu ada di sumbu koordinat dia yang kedua. Demikian seterusnya, sampai dengan EN. Itu artinya satunya itu ada di sumbu koordinat dia yang ke N. Karena sumbu koordinatnya tuh banyak banget gitu. Kan ceritanya dimensinya udah N. Ya toh? Nah, jadi kita notasikan seperti demikian. Gitu ya. Oke. Nah, keep dulu itu sekarang kita mau lihat dulu yang namanya kombinasi linear dari standard unit vectors. Semua vektor, baik itu di dalam dimensi 2, baik itu di dalam dimensi 3, bisa kita ekspresikan sebagai kombinasi linear dari standard unit vectors. Caranya bagaimana? Sebagai berikut ya. Bahwa misalnya untuk 2 dimensi dulu, jadi V diberikan oleh V1 dan V2. V1 itu dia kita kalikan dengan 1, 0, masih ekivalen ya. Terus udah gitu V2 kita kalikan dengan 0, 1. Kiri kanan masih ekivalen. Ya. Nah, 1, 0 tadi apa? I kan ya, sebagai standard unit vector. Dan 0, 1 itu adalah J sebagai standard unit vector. Oke. Jadi penulisan V itu di dalam kombinasi linearnya diberikan oleh V1I tambah V2J. Nah, sekarang kalau kita ke dimensi 3. V diberikan oleh V1, V2, dan V3. V1 itu kita kalikan dengan standard unit vector 1, 0, 0. V2 kita kalikan dengan standard unit vector 0, 1, 0. Dan V3 kita kalikan dengan standard unit vectors 0, 0, 1. Jadi dalam bentuk kombinasi linear kita tuliskan sebagai berikut bahwa V untuk dimensi 3 itu adalah V1 kali I tambah V2 kali J tambah V3 kali K. Oke. Nah, jadi tadi yang tentang dimensi ke N-nya itu kita bisa ekspresikan V sebagai berikut. Bahwa V sama dengan V1, V2 sampai dengan V ke N. Ini sama dengan V1, E1 tambah V2, E2 tambah dan seterusnya hingga nanti berhenti di Vn, En. Oke? Mungkin ada contoh biar lebih mudah saya kasih penjelasannya kali ya.